Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rolando John Miracle Wisan, kelas A123, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan NIM 237420109. Saya akan menjelaskan tentang membangun karakter mahasiswa di lingkungan kampus. Kehidupan kampus merupakan masa penting dalam perkembangan seseorang, di mana mahasiswa menghadapi berbagai tantangan, belajar dan tumbuh menjadi individu yang dewasa. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengalaman kampus adalah pembentukan karakter mahasiswa. Karakter melibatkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang membentuk kepribadian dan moral seseorang. Dalam konteks kampus, membangun karakter mahasiswa bukan hanya tentang pencapaian akademis, tetapi juga tentang membentuk individu yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai positif. Pengertian karakter. Secara etimologi, istilah dari karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang artinya adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, budi pekerti, serta akhlak. Dan menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi secara umum, karakter itu sendiri berbicara soal pembawaan seseorang tentang sifat, perilaku, dan tingkah laku yang dibawa setiap hari. Yang kedua, definisi karakter menurut para ahli. Menurut W.B. Saunders, karakter merupakan suatu sifat nyata serta berbeda yang ditunjukkan oleh seseorang individu. Karakter dari seorang individu dapat terlihat dari berbagai macam atribut dalam tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Alwisol berpendapat bahwa karakter merupakan suatu penggambaran dan tingkah laku yang dilakukan dengan cara memperlihatkan serta menonjolkan nilai benar, salah, baik atau buruk secara implisit atau eksplisit. Menurut John Maxwell, lebih baik dibandingkan sekadar dari perkataan. Lebih lanjut, Maxwell kemudian menerangkan bahwa karakter merupakan suatu pilihan yang akan menentukan tingkat kesuksesan dari seorang individu. Menurut Sumarno Sudarsono, karakter merupakan suatu nilai terpatri pada diri seseorang yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian dipadankan dengan nilai yang ada pada diri seorang individu dan kemudian menjadi suatu nilai intrinsik yang terwujud dalam sistem jaya juang dan kemudian melandai sikap, pemikiran seseorang dan perilakunya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri mencakup nilai dan keyakinan pribadi, seperti prinsip yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, motivasi dan tujuan yang dimiliki mahasiswa. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Dan yang keempat, kemampuan penyelesaian masalah. Dan yang mencakup dalam faktor eksternal ialah yang pertama keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi, yang keempat lingkungan sosial dan budaya, yang kelima pengalaman hidup, dan yang keenam media dan teknologi. Dan selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa. Perilaku menabrak etika, moral, dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh pelajar dan mahasiswa.
kebiasaan mencontek pada saat ulangan, ataupun mereka yang mencari bocoran jawaban dari berbagai sumber yang tidak jelas, plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah, dan berbagai hal lain yang terjadi seperti tawuran dan bentuk kenakalan lain seperti minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba, bahkan terkena HIV/AIDS. Fenomena lain yang mencorong citra pelajar adalah juga maraknya geng pelajar dan geng motor, bahkan seringkali menjurus pada tindak kekerasan atau bullying yang meresahkan masyarakat, dan bahkan tindak kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Semua perilaku negatif di kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang cukup parah, yang salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan, di samping karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter dalam membantu mahasiswa menjadi individu yang lebih baik dan memberikan fondasi moral yang kuat dan pandangan dunia mereka dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya penting selama masa kuliah, tetapi juga membentuk dasar moral yang akan membimbing mahasiswa sepanjang hidup mereka. Itu memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan kualitas seseorang sebagai individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan seharusnya memprioritaskan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari hukum, kurikulum, dan lingkungan belajar. Dan selanjutnya yang kelima, manfaat dan pengaruh pendidikan karakter. Salah satu manfaat dan pengaruh pendidikan karakter bagi mahasiswa ialah kesadaran moral yang lebih tinggi. Pendidikan karakter membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran moral yang lebih tinggi. Mereka belajar memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi moral dan bahwa ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa lebih cenderung untuk mempertimbangkan implikasi moral sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua, pembentukan dasar etika yang kuat. Pendidikan karakter membantu dalam pembentukan dasar etika yang kuat pada mahasiswa. Mereka belajar tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan dan keputusan mereka. Hal ini membantu mereka menjadi individu yang memiliki pandangan dunia yang lebih baik dan dapat membuat keputusan etis dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya, pengembangan nilai-nilai positif. Pendidikan karakter mempromosikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, integritas, empati, kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Mahasiswa juga menerima pendidikan karakter cenderung lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai ini, menjadikannya bagian dari identitas mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengurangi perilaku negatif. Salah satu tujuan pendidikan karakter adalah mengurangi perilaku negatif seperti kekerasan, pelecehan, penipuan, dan perilaku merusak lainnya. Yang kelima, peningkatan kepemimpinan yang berdasar pada moralitas. Pendidikan karakter juga mempromosikan pengembangan kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Yang keenam, penyesuaian sosial yang lebih baik. Mahasiswa yang memiliki moralitas yang baik cenderung lebih mudah berintegrasi dalam masyarakat dan lingkungan sosial mereka. Mereka dapat membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain karena mereka memahami nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan empati. Dan yang terakhir, membahas soal tantangan dalam membangun karakter mahasiswa. Meskipun lingkungan kampus dapat berperan positif dalam membentuk karakter mahasiswa, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Tantangan ini termasuk tekanan akademik, pergaulan yang buruk, perpecahan sosial, dan juga berbagai tantangan di era globalisasi yang menjadi hal utama saat ini.
Oleh karena itu, penting bagi universitas untuk memberi sumber daya dan pendekatan yang dapat membantu mahasiswa mengatasi tantangan ini. Pengembangan karakter mahasiswa tidak hanya menyangkut aspek akademik semata, tetapi juga meliputi aspek non-akademik seperti sikap, perilaku, dan moral etika. Karakter yang baik akan membantu mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di era globalisasi ini. Pertama-tama, pengembangan karakter mahasiswa perlu dimulai dari diri sendiri. Mahasiswa harus mampu mengembangkan karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Pendidikan karakter juga perlu diperkuat di dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga belajar untuk mengembangkan karakter yang positif. Pengembangan karakter mahasiswa juga harus diiringi dengan pengembangan keterampilan seperti kemampuan berbahasa asing, kemampuan komunikasi, dan keterampilan teknologi informasi. Keterampilan-keterampilan ini yang menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global di era digitalisasi atau globalisasi saat ini. Kesimpulan yang saya dapat susun dari penjelasan ini yaitu membangun karakter mahasiswa di lingkungan kampus adalah hal yang penting dalam proses pendidikan. Karakter yang kuat membantu mahasiswa menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Universitas memiliki peran besar dalam memfasilitasi pembangunan karakter ini melalui lingkungan kampus, program pendidikan, dan dukungan sosial. Mahasiswa sendiri juga harus aktif dalam mengambil langkah-langkah untuk memperkuat karakter mereka dan mempraktikkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.